Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi semua. Mari pagi ini kita akan bersama-sama menikmati persekutuan kita dengan Bapa kita di sorga dalam ibadah. Biarlah kita bersama-sama melakukan ibadah ini dengan khusyuk dan khidmat, sertanya kita memohon anugerah Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita, supaya ibadah kita sungguh-sungguh dapat menyenangkan Bapa kita di surga. Saya mengundang Ibu Bapak bisa bersama-sama bergabung di page Pendeta Yeremia Krismanto Facebook untuk mengikuti kegiatan streaming, ibadah streaming pada pagi ini. Kita datang kepada Tuhan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami datang kepadamu dan membawa sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kiranya turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah kepadanya dalam ibadah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan menjawab dari kitab Roma pasal 8 ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat beribadah. Pagi ini kita akan dilayani oleh Pastor Edi Laksmono. Kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh indah pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, Allah kita yang hidup, Allah yang patut kita tinggikan dan patut kita sembah. Ya Tuhanku,
Segala pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Engkau Allah kami yang sungguh-sungguh penuh dengan kasih setia dan rahmat. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang senantiasa penuh kebaikan dan tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Amen. Baik itu di masa-masa suka maupun di masa-masa duka, Engkau ada bersama dengan kami. Dan itu cukup bagi kami ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami, sumber kekuatan, sumber pengharapan kami Tuhan. Pagi ini kami mau menaikkan puji-pujian kami. Kami mau dekat-dekat dengan Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya ibadah kami pagi ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kami semua yang sedang beribadah pagi ini diberkati Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Hari-hari ini kita masih ada dalam rangkaian peringatan dari 10 hari Pentakosta. Roh Kudus memberi kita kekuatan yang baru. Jika Roh Kudus itu kita biarkan berkarya di dalam hidup kita, sehingga ada sukacita yang melimpah di dalam hati kita, ada kekuatan baru, sehingga kita dapat merasakan hidup kita diberkati Tuhan. Meskipun keadaan kita saat ini sepertinya tidak menentu, tetapi Tuhan sumber kekuatan kita lewat Roh Kudus di dalam hati kita. Dia memberi kekuatan dan sukacita dalam hidup kita. Pilih Roh Suci.
bagaikan tanah kering. Yang
Kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak berjalan dengan akal pikiran kami saja, tetapi kami berjalan dengan hati yang mengasihi Engkau. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami masih boleh memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami masih diberi kesempatan memperbaiki hari-hari kami. Kami masih diberi kesempatan memperbaiki langkah kaki kami. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau teramat baik, bahkan Engkau maha baik di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan jam renungan pagi hari ini Tuhan. Mari Roh Kudus beracaralah. Kami tidak izinkan satu kuasa gelap pun untuk ikut ambil bagian. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah menyucikan, menguduskan setiap kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, semua yang kami kerjakan sudah di-cover oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu menyerahkan diri, pakai lidah bibir, mulut hamba-Mu, perkataan-perkataan yang keluar menjadi firman yang hidup. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, khususnya untuk jemaat RPC. Selamat hari Minggu. Kita masih ada dalam suasana 10 hari pencurahan Roh Kudus. Tema kita adalah berhubungan dengan Roh Kudus. Namun bagi saudara mungkin yang kebetulan membuka channel ini dan mungkin saudara tidak seiman dengan kami, saudara sedang melakukan atau merayakan hari-hari besar saudara, saya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada Bapak Ibu saudara. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, mari kita akan kembali kepada tema kita. Saya mendapat bagian hari ini adalah temanya hidup oleh roh. Pembacaan kita terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 1 hingga ayat 17. Saya ingin membaca dahulu ayat-ayat ini sebagai satu dasar renungan pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup oleh roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang,
tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pagi hari ini memiliki garis besar adalah hidup oleh roh atau hidup oleh daging. Atau dengan kata lain, hidup dipimpin roh adalah atau hidup dipimpin oleh daging. Kedua-duanya memiliki satu tujuan. Kedua-duanya memiliki ending atau akhir atau hasil akhir. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, mana yang akan kita lakukan? Kalau saudara pernah mendengar di dalam kehidupan ini atau banyak quote yang mengatakan hidup adalah pilihan, ya, tergantung kita mau pilih yang mana. Hidup ini ketika saudara mengawali kehidupan saudara, bangun pagi, saudara sudah diperhadapkan dengan pilihan. Contoh yang sederhana, pilihan adalah mau bangun atau tidak. Itu adalah pilihan. Kita boleh saja bangun kemudian beraktivitas, atau kita bisa saja memilih menghabiskan seluruh hari dengan tetap tidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu pilihan mana yang akan kita kerjakan. Dan tadi saya katakan bahwa hasil akhirnya ini ditentukan oleh pilihan kita. Kalau kita baca kembali ayat-ayat tadi, saya sudah katakan ada dua garis besar di situ. Ya. Yang pertama, hidup oleh daging yang akan menghasilkan maut atau kematian. Yang kedua, hidup dipimpin oleh roh atau hidup oleh roh yang akan menghasilkan kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap setiap kita, saudara dan saya, memilih hidup dipimpin oleh roh atau hidup oleh roh yang akan membuahkan hasil. Nah, namun tidak semudah demikian, saudara. Tidak sesederhana demikian. Ya, pilihan-pilihan kehidupan kita itu dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Atau saya boleh katakan, pilihan kehidupan kita itu dipengaruhi oleh habit. Kebiasaan kita seperti apa? Ada orang-orang yang kebiasaannya bangun pagi, terus kemudian langsung ke dapur bekerja. Itu kebiasaan, ya. Rasanya tidak enak kalau rumah belum beres. Ada orang yang mengatakan, loh, kan lebih baik kita berdoa dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang kebiasaannya membersihkan tempat, ketika diingatkan lebih baik berdoa dulu, dia mengatakan, saya tidak bisa berdoa kalau tempat berantakan. Itu pilihan, Bapak Ibu saudara. Apakah itu berdosa? Tidak berdosa, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun semuanya akan menghasilkan hasil akhir. Semuanya akan ada hasil akhirnya. Nah, saya katakan itu dipengaruhi oleh kebiasaan. Kembali lagi, kebiasaan ini kebiasaan seperti apa? Ada kebiasaan hidup baik, ada kebiasaan hidup benar. Kalau hidup baik itu ya seperti tadi, bangun pagi, beresin dulu semuanya sudah beres, berdoa. Ada kebiasaan benar, berdoa dulu, kemudian selesai berdoa mengucap syukur, baru beresin semuanya. Semuanya baik, tapi belum tentu benar, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Itu pilihan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebagian orang yang mengatakan no Bible, no breakfast. Ya,
tidak baca Alkitab, tidak sarapan, ya, tidak baca Alkitab, tidak makan, tidak sarapan pagi. Ini pun kebiasaan. Boleh saja sarapan dulu. Pak, saya kalau tidak sarapan berdoa saya lemes. Saya kalau tidak sarapan berdoa keleyeng-keleyeng. Saya kalau tidak sarapan berdoa kunah-kunah. Saudara, itu kebiasaan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, ya, ada hasil akhirnya. Kalau kita dipimpin oleh daging, hasil akhirnya adalah kematian. Ayat 13 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ingat, dua hal ini tidak bisa berjalan bersama-sama ternyata. Kata mengatakan, jikalau kamu mematikan perbuatan daging, artinya ada pergumulan, ada perjuangan, ada perebutan kehidupan di situ, kayak perang. Ya. Jadi kalau di dalam ayat selanjutnya dikatakan hidup oleh daging itu perseteruan dengan Allah, ada perlawanan, tidak bisa bersama-sama. Oleh sebab itu tadi saya awali dengan pendahuluan bahwa kehidupan ini berbicara tentang pilihan. Life is the matter of choice. Hidup adalah pilihan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memilih kehidupan, ya, ketika kita memilih kehidupan oleh roh, ya, saudara yang dikasihi Tuhan, maka dikatakan kita akan dibangkitkan. Ayat 11 dikatakan di sana, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi akan ada kebangkitan. Ketika kita ini ikut pimpinan roh, hidup oleh roh, maka kita akan dibangkitkan pada akhirnya. Dibangkitkan di sini itu tidak berbicara hanya sekedar kita mati terus kemudian kita bangkit. Tetapi di khotbah-khotbah saya beberapa minggu yang lalu, saya mengatakan ada zaman 1000 tahun di mana kita dibangkitkan pemerintah bersama-sama dengan Kristus. Ada reward, ada hasil, ada sesuatu upah di dalam apa pilihan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya sekedar upah memerintah bersama-sama dengan Kristus di dalam kebangkitan, tetapi di akhir-akhir pembacaan ini dikatakan juga akan menjadi ahli waris, akan menjadi ahli waris kerajaan surga, di mana kita menyebut ya Abba, ya Bapa. Artinya kita ini menjadi anak-anak Allah. Ada banyak orang yang dengan mudah mengatakan anak Tuhan. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, anak Tuhan atau bukan ditentukan dari pilihan saudara hidup oleh daging atau hidup oleh roh. Saya ingin ajak saudara untuk melihat persamaan dari ayat Roma 8 ini dengan kitab Galatia pasal yang kelima. Kitab Galatia pasal yang kelima, judulnya ini tidak berbeda jauh, saudaraku. Hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Menurut saya di sini lebih dijelaskan lagi bagaimanakah pilihan kita. Mulai ayat 16 dikatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan-keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Di sini lebih jelas Bapak Ibu Saudaraku, ya. Di sini lebih gamblang dikatakan berlawanan. Hidup oleh daging itu berlawanan dengan hidup oleh roh. Kedua-duanya tidak bisa bersama-sama, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata,
yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau saya tadi katakan, kita ini akan mendapat bagian menjadi ahli waris kerajaan Allah, kerajaan surga. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, itu ditentukan dengan bagaimana pola kehidupan kita, habit kita, kebiasaan kita. Kita ini hidup oleh daging atau hidup oleh roh. Jelas dikatakan di sana, perbuatan-perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, hal-hal yang berbicara tentang amoralitas, imoralitas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan ini yang menjadi tren dunia, ini yang menjadi kesenangan dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kalau saudara melihat seluruh iklan atau promosi apapun juga, yang paling laku yang ada bau-bau seksnya, yang paling laku yang ada bau-bau percabulannya. Ya. Kenapa? Karena itu menarik, karena itu menyenangkan. Saya boleh bagi ayat-ayat ini atau kesenangan daging ini dalam beberapa hal. Ya. Kalau tadi kita baca ayat 19 sampai 21 itu begitu banyak, tapi saya akan golongkan dengan beberapa hal supaya kita lebih mudah. Yang pertama, perbuatan daging itu berhubungan dengan percabulan. Tadi sudah saya singgung, Bapak Ibu. Ya, percabulan ini menarik. Ketika seseorang laki-laki melihat perempuan dengan dandanan yang mungkin sedikit menor atau mungkin memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang sensitif, pasti itu menarik. Inilah tadi saya katakan, ada banyak orang-orang yang menggunakan promosi yang berhubungan dengan percabulan. SPG tidak mungkin dipilih nenek-nenek umur 70 tahun, kecuali produk-produk yang berhubungan dengan 70 tahun. Osteoporosis lah, atau menghilangkan keriput mungkin bisa dipakai, tapi itu tidak banyak, Bapak Ibu saudara. Tapi yang banyak hal-hal yang menarik. Nah, yang pertama, percabulan itu juga di dalamnya ada kecemaran, ada hawa nafsu dan sebagainya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, berbicara tentang daging pasti tidak lepas dari perseteruan, perselisihan, amarah, iri, dengki dan sebagainya. Jadi perbuatan daging itu pasti di dalamnya ada perselisihan. Gereja tidak menjamin semuanya dipimpin oleh roh. Kalau saudara sering mendengar ada gereja ribut, ada gereja bertengkar, ada pendeta bertengkar, Bapak Ibu saudara, itu karena tidak dipimpin oleh roh. Karena kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-22 dari perikop ini mengatakan buah roh itu adalah kasih, damai sejahtera, kesabaran, sukacita, kelemah lembutan. Kalau ada orang yang sabar, damai sejahtera, lemah lembut, tidak mungkin bertengkar, Bapak Ibu saudara. Hanya orang-orang yang keras, hanya orang-orang yang sering senang berselisih, itu yang bisa bertengkar. Oleh sebab itu yang kedua, perseteruan. Ya. Jadi apa yang akan kita pilih ketika kita ini diperhadapkan dengan situasi, diperhadapkan dengan keadaan? Mungkin pagi hari, ya, istri kepingin sarapan soto, suami kepingin sarapan gudangan. Maaf bagi yang tidak mengerti gudangan, bukan berarti gudang sembako atau gudang apa. Bukan, gudangan itu adalah makanan sayur-sayuran yang dibumbui dengan kelapa muda yang dibungkus. Ya, saya tidak lanjutkan karena membuat saudara lapar. Itu bisa saja terjadi satu perseteruan. Ya. Wah, enak
enak soto seger. Wah, nggak enak mah. Enak gudangan itu lebih sehat, sayur-sayuran, apalagi kalau ada ikan asinnya. Enggak pak, seret pak, enak soto. Itu lama-lama bisa nggak makan Bapak Ibu Saudara. Kemarin teman saya cerita, dia tinggal di daerah timur Semarang, ya, karena ada anjuran tidak keluar rumah. Mereka satu keluarga tidak keluar rumah 2 bulan. Maaf saudara, bukan 2 bulan, tetapi beberapa hari tidak keluar makan. Ya, satu saat si anak-anak kepingin keluar makan. Ayo kita keluar makan. Nah, setelah mereka jalan di mobil, ketika lewat Kentucky, si ayah mengatakan, gimana? Mau di Kentucky? Si anak yang salah satu anak mengatakan, wah nggak enak pak. Tetapi bosen ya. Kalau hari-hari biasa ya sudah, tetapi oke, jalan lagi ya. Terus kemudian lewat rumah makan yang lain lagi. Bagaimana kalau di sini? Si mama mengatakan, wah kalau soto ya sudah hampir tiap pagi kita nyoto. Lewat lagi ya. Lewat di ada steak. Kemudian si anak yang nomor sekian mengatakan, wah ini kayaknya enak kalau kita makan steak. Nah, yang lain lagi mengatakan, singkat cerita mereka nggak jadi makan sampai pulang ke rumah. Si ibu cerita kepada saya, akhirnya sampai di rumah kita go food. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, tidak jarang hal semacam ini bisa jadi perseteruan, bisa jadi pertengkaran. Ya, hal-hal sederhana bisa jadi pertengkaran. Tetapi kalau kita hidup dipimpin Roh Allah, ada damai sejahtera, ada sukacita, ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasti mereka mengerti prioritas apa yang harus kita lakukan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir ini berbicara tentang egois, ya, mementingkan diri sendiri. Akhir zaman ini paling banyak urusan diri sendiri, egoisme. Pokoknya aku. Ya. Kalau orang Jawa Tengah ini sudah ngomong pokoknya itu tidak bisa diganggu gugat. Siapapun juga kalau sudah ngomong pokoknya itu sudah nggak bisa diganggu gugat. Harus tanpa memikirkan orang lain, keperluan orang lain, kepentingan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kalau kita bisa menyadari, oh ada prioritas, bukan lagi saya, tetapi kebersamaan kita. Nah inilah yang akan bisa menjadikan satu hal yang indah. Kita bisa dipimpin oleh Roh Allah, maka damai sejahtera itu akan ada di dalam kehidupan kita. Tadi di dalam bacaan kita, ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, maka ada damai sejahtera, ya, ada kehidupan dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, bagaimanakah kita ini bisa hidup dipimpin oleh Roh? Ini yang terpenting. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang dipimpin itu artinya berbicara tentang hak. Ya. Ketika kita mau dipimpin, siapapun yang menjadi pemimpin kita, maka kita harus bisa melepaskan hak. Ketika seseorang mempertahankan hak, maka kita tidak akan pernah bisa dipimpin. Seperti tadi buah daging, salah satunya adalah mementingkan diri sendiri. Ketika seseorang lebih mementingkan dirinya sendiri, maka harus diikuti. Sedangkan orang yang dipimpin harus mengikuti. Nah ini kebalikannya. Tadi dikatakan hidup oleh daging bertentangan dengan hidup oleh roh. Keduanya bertentangan. Oleh sebab itu kita tidak bisa berjalan bersama-sama. Kalau di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 lebih lagi jelas dikatakan ada dua Tuhan. Tuhan dan Mamon. Ketika kita menempatkan sesuatu, kita akan membenci yang lain. Karena kita tidak bisa mengabdi kepada kedua-duanya. Hidup oleh daging atau hidup oleh roh. Saudara berani hidup oleh roh, artinya saudara harus berani menyerahkan hak saudara untuk dipimpin. Demikian juga ketika kita digembalakan.
Jemaat ketika mau digembalakan artinya mau dipimpin. Ketika kita mau dipimpin, kita harus berani menyerahkan diri kita untuk dipimpin. Kalau tidak mau dipimpin, ya sudah, berjalanlah dengan sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak mudah menyerahkan hati, karena karakter daging masih ada di dalam kehidupan kita. Daging kita itu maunya dipuaskan. Daging kita itu maunya dituruti, ya. Jadi segala sesuatu yang menyenangkan. Makanya hidup dipimpin oleh Roh itu berbicara tentang siapa yang akan disenangkan. Kita mau menyenangkan Tuhan, mau memperkenalkan hati Tuhan, atau kita memaksa Tuhan untuk memperkenalkan hati kita, menyenangkan hati kita. Tuhan tidak pernah bisa dipaksa. Tuhan tidak pernah bisa dipengaruhi. Berbeda dengan pola penyembahan berhala. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pola penyembahan berhala itu manusia melakukan sesuatu untuk mempengaruhi Tuhannya. Misalnya, kalau kita lihat dari salah satu kebudayaan penyembahan berhala, mereka ada gerakan-gerakan, mereka ada tari-tarian yang itu mempengaruhi Tuhannya untuk mengikuti. Bahkan di Alkitab mengatakan ketika nabi-nabi Baal itu mulai meminta api turun dari langit, mereka mulai menari, mereka mulai menoreh-noreh tubuhnya, mereka mulai mempengaruhi Tuhannya supaya melakukan apa yang diinginkan hatinya. Saudara, tapi ketika Elia dia mendapat kesempatan untuk meminta kepada Tuhan, dia hanya mengatakan, Tuhan, kalau Engkau itu Tuhan, turunkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan menurunkan api dari langit, memakan habis korban. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi berbicara tentang hidup dipimpin oleh Roh atau hidup oleh Roh, saudaraku, berbicara tentang menyerahkan hak kita. Yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh tadi dikatakan hidup oleh kebenaran. Bukan hanya menyerahkan hak kita terus semau-mau, ya sudah pokoknya apa kata pendeta. Bukan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kebenaran berbicara tentang firman Tuhan. Jadi ada dasarnya, ada undang-undangnya, ya. Ada aturannya. Kita memiliki kitab suci yang namanya Alkitab. Itu di dalamnya hukum. Ada hukum-hukum, ada aturan-aturan. Ketika kita ini hidup dipimpin oleh Roh, maka kita harus menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Berbicara tentang firman Tuhan, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, firman Logos. Firman Logos itu adalah firman yang tertulis di dalam Alkitab. Kita harus mengikuti firman yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi yang kedua ada firman Rema. Artinya firman yang sedang diucapkan. Jadi perbedaannya, firman Logos adalah firman yang sudah tertulis. Yang kedua adalah firman Rema, firman yang sedang diucapkan oleh Tuhan. Firman Tuhan bisa saja kita baca, tetapi firman Tuhan juga bisa saja kita dengarkan. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita, ya, pengiringan kita, kekristenan kita, kita pernah mendengar ada hamba-hamba Tuhan atau ada anak-anak Tuhan yang mengatakan, Tuhan berbicara kepada saya. Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Namun Rema dan Logos tidak pernah bertentangan. Rema dan Logos selalu hidup bersama-sama. Tuhan Yesus juga pernah berbicara kepada orang-orang Farisi. Bagaimana kamu bisa mengatakan persembahan sudah diberikan kepada Tuhan sementara kamu tidak memelihara kedua orang tuamu? Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa saja Tuhan berbicara, serahkan kepada Tuhan di gereja dan sebagainya. Tetapi juga ada firman yang mengatakan, perhatikan kedua orang tuamu. Tidak pernah bertentangan. Ya.
Yang dimaksud Tuhan Yesus di sini karena sudah menyerahkan kepada Tuhan melalui gereja atau melalui bait Allah, terus nggak usah memperhatikan orang tua atau memperhatikan sesamanya. Bukan demikian. Rema dan Logos selalu berjalan bersama-sama. Yang terpenting di sini adalah bagaimana sikap hati kita untuk melakukannya, pilihan untuk melakukannya. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, apa yang akan kita pilih? Mana yang akan kita pilih? Menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan hati Tuhan? Sebagai kesimpulan pagi hari ini, saya akan bacakan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal 30 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ulangan 20 ayat 19 dan ayat yang 20 dikatakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Tadi kita sudah belajar tentang pilihan kematian atau kehidupan. Di sini diperjelas, berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Baik engkau maupun keturunanmu. Tadi saya katakan pilihan kita itu menentukan hasil akhir. Bukan hanya sekedar hasil akhir kehidupan kita, tetapi hasil akhir anak cucu cicit kita. Keturunan kita itu tergantung dari kehidupan kita, pilihan kita. Karena Tuhan mengatakan pada hari ini, ketika firman itu diucapkan menjadi rema, pada hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saya katakan, saudara bangun pagi, saudara sudah diperhadapkan dengan pilihan. Ketika firman ini juga didengungkan, pada hari ini berlaku untuk hari ini, bukan pada waktu ulangan pada zaman Musa. Kuperhadapkan engkau, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini, hidup oleh roh adalah satu pilihan. Hidup oleh daging pun merupakan hak setiap manusia. Mana yang akan dipilih? Tetapi Tuhan melalui kitab suci mengingatkan kepada kita, pilihlah kehidupan. Hiduplah oleh roh, maka engkau dan keturunanmu akan hidup. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan firman Tuhan dan kita responi firman Tuhan ini. Menjadi bagian dari janji-janji Tuhan, menjadi bagian dari 10 hari pencurahan Roh Kudus, sehingga kita masih mendapatkan kesempatan untuk menjadi ahli waris kerajaan surga, menerima semua yang sudah Tuhan janjikan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, sungguh sangat bersyukur, berterima kasih karena kami masih mendapat kesempatan untuk mendengar firman, merenungkan firman, terlebih untuk meresponi firman dan melakukan di dalam kehidupan kami, supaya kami dan keturunan kami hidup, supaya kami tidak hidup menuruti daging, supaya kami tidak hidup menuruti dunia, tetapi kami hidup menuruti Roh Kudus. Terima kasih, hamba-Mu berhenti berkata-kata, Roh Kudus tetap berbicara senantiasa di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, sampai semua janji-janji Tuhan digenapi di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat berhari Minggu. Nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita telah dibawa masuk dalam pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan.
Karena itu dengan tekad yang bulat, dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, biarlah bersama-sama kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Ambil pilihan untuk hidup oleh Roh. Karena itu mari bersama-sama kita menikmati anugerahnya dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dan kemampuan ilahi itu akan menolong kita supaya tangan Tuhan yang perkasa terus menggandeng menuntun kehidupan kita. Oleh Roh itu kita bisa menikmati anugerah. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu akan ada ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus. Hari Senin sampai dengan hari Rabu saya akan melayani. Hari Jumat atau Kamis, hari dan Jumat akan dilayani oleh Pastor Edi. Dan Sabtu, karena ini adalah timing dari anak-anak muda remaja Youth RBC, maka saya kembali mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan minggu depan akan saya layani kembali dalam penyampaian firman Tuhan. Mari saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan kembali lagi dan mengakhiri ibadah kita. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa di surga, di akhir ibadah kami pagi ini, bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, khususnya jemaat RBC, teman-teman kami yang mengikuti secara live streaming di Facebook, Pendeta Yeremia Krismanto, Engkau juga menolong, memberkati mereka semua. Terima kasih untuk lawatan Tuhan pagi ini, di mana kami kembali dikuatkan, diteguhkan, diberi kemampuan, semangat, dengan antusias yang sama. Kami ingin Tuhan terus belajar dengan habit yang menyenangkan Tuhan, hidup oleh Roh. Terima kasih untuk Pastor Edi yang telah jadi berkat buat kami pagi ini. Kami berdoa untuk beliau, Tuhan campur tangan, berkati pelayanan beliau bersama-sama dengan kami di RBC, bahkan kepercayaan, keyakinan kami ke depan, gereja ini akan berkembang ke kanan dan kiri, menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan menolong kami, berkati seluruh umat Tuhan, jemaat-Mu yang Engkau kasihi, jemaat RBC. Pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan kami harus hadapi, kami mau hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Tantangan yang tidak mudah ke depan, kami doakan biarlah Tuhan yang tetap menolong kami. Anak-anak kami yang seminggu 2 minggu ke depan akan mengikuti tes akhir semester yang dilakukan secara online, Tuhan, kami doakan biarlah kemampuan ilahi, kekuatan, berkat, kesehatan itu menjadi milik anak-anak kami yang duduk di bangku SD, SMP, SMU. Tuhan menolong mereka yang kuliah juga, Tuhan juga memberkati. Bahkan kami doakan Tuhan untuk anak-anak kami, terutama jemaat Youth RBC yang Engkau kasihi, mereka yang sedang menyelesaikan pendidikan tahap akhir mereka.
Bahkan kami bersyukur karena mereka telah lulus dan ingin masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan juga menolong, memberikan kepada mereka sekolah, tempat kuliah yang baik Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Mari Engkau menolong, memberkati. Bahkan kami terus berdoa Tuhan, di suasana yang tidak mudah, supaya negeri ini tetap dilimpahi berkat Tuhan. Bahkan kami semua jemaat yang Engkau kasih tetap ada dalam pemeliharaan, pengayoman dari tempat yang maha tinggi, dan rahmat itu, anugerah Tuhan itu menjadi nyata di setiap langkah kehidupan kami. Mari Engkau berkati persekutuan kami selama 1 minggu yang akan datang dalam ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus. Mari Bapa, pakai hamba-hambamu, pakai pelayan-pelayan Tuhan yang ada, bahkan seluruh umat Tuhan jemaat NPC, biarlah mereka bersama-sama menantikan lawatan Tuhan saat kami mengikuti ibadah secara live streaming di rumah kami masing-masing. Mari Engkau berkati Tuhan Yesus. Terakhir Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa kami, negeri kami Indonesia. Pemimpin-pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden kami, seluruh para menteri yang ada di bawah kepemimpinan beliau Bapak Jokowi, berkati semua Tuhan. Bahkan jajaran pemerintahan yang ada, anggota legislatif yang ada, mereka dapat bersama-sama bersinergi mengerjakan hal yang positif, hal yang baik, terutama Tuhan, biarlah kebangkitan ekonomi tetap menjadi milik bangsa kami Indonesia di kondisi yang tidak mudah hari-hari ini. Memberkati juga untuk pemerintahan daerah tingkat 1, berkati wali kota, seluruh wali kota di kota-kota yang ada di bangsa ini. Tuhan juga menolong mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk mereka pahlawan-pahlawan yang terus bergerak melawan pandemi COVID-19, mereka yang ada di garda depan, tenaga-tenaga medis, dokter, suster, rumah sakit Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Dan kami ingin melihat Tuhan, supaya pandemi ini segera berakhir. Tidak ada lagi negeri ini Tuhan. Yang ada adalah sukacita, damai sejahtera, dan Indonesia kembali dilimpahi berkat. Dan kami fokus kepada pembangunan negeri ini. Kami semua fokus kepada hal-hal yang mengasihi Tuhan, mencintai, menyenangkan Tuhan, lewat ibadah, lewat apa yang kami bisa kerjakan bersama-sama. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua. Sekarang kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini menuju ke rumah kami masing-masing. Kami yang ada di rumah pun Tuhan menolong, memberkati kami semua. Dan kami ingin masuk di hari yang baru bersama dengan Tuhan, dan pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari tempat ibadah Engkau sedang mengikuti acara ini, angkatlah kedua belah tanganmu dan pandanglah Bapa sumber berkat itu. Pandanglah Bapa yang terus mencurahkan berkat kepada kita semua. Dan pulanglah Engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus itu, memberkati kita semua, melindungi kita semua, memproteksi kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.
semua. Sampai berjumpa minggu depan dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.